Berjumpa lagi dengan Mr. Ihsan di Zona Ilmu Pengetahuan Sosial. Di channel ini kita belajar materi ilmu-ilmu sosial. Materi kita kali ini adalah materi IPS kelas 7 pengertian masa praaksara di Indonesia. Masa prasejarah atau masa praaksara adalah masa kehidupan sebelum manusia mengenal adanya tulisan. Manusia yang hidup pada masa praaksara diperkirakan adalah manusia purba yang dapat diketahui melalui peninggalan-peninggalan dari mereka yang dapat wujud fosil, alat-alat kehidupan, dan juga fosil tumbuh-tumbuhan, hewan yang hidup dan juga berkembang pada waktu itu. Zaman prasejarah praaksara berlangsung semenjak manusia belum mengenal tulisan sampai dengan manusia mengenal dan memakai tulisan. Sedangkan untuk zaman setelah manusia mengenal dan menggunakan tulisan disebut sebagai zaman sejarah, zaman aksara. Berlangsungnya zaman prasejarah di Indonesia adalah sampai dengan abad ke-3 Masehi dan pada abad ke-4 Masehi, manusia Indonesia mulai mengenal adanya tulisan. Bukti yang mendukung hal tersebut adalah bisa diketahui dari batu bertulis yang ada di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Walaupun prasastinya tidak ada angka tahunnya, namun bahasa dan juga bentuk huruf yang dipakai menggambarkan bahwa prasasti itu ditulis sekitar tahun 400 Masehi. Perkembangan kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Pembagian zaman prasejarah dapat didasarkan pada arkeologi dan ciri kehidupan masyarakat. Zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Pada penggolongan zaman prasejarah yang berdasarkan pada penggalian arkeologi dapat dibedakan menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. A. Zaman batu. Pada zaman batu menunjukkan masa di mana alat kehidupan yang digunakan adalah dominan terbuat dari batu, walaupun ada juga alat yang terbuat dari tulang dan kayu. Zaman batu dapat dikelompokkan menjadi zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu Madia atau Mesolitikum, dan zaman batu muda atau Neolitikum. Zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman batu tua merupakan suatu zaman di mana hasil peralatan dari batunya yang dibuatnya masih kasar dan juga belum diasah sehingga memiliki bentuk yang masih sederhana. Sebagai contoh peralatan peninggalan zaman batu tua adalah kapak genggam. Peninggalan zaman batu tua banyak terdapat di Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Zaman batu Madia atau Mesolitikum. Mesolitikum adalah merupakan zaman peralihan di mana cara hasil dari pembuatan alat-alat kehidupannya lebih baik dan juga lebih halus jika dibandingkan dengan zaman batu tua. Sebagai contoh peralatan pada zaman batu Madia adalah pebel kapak Sumatera. Zaman batu muda atau Neolitikum. Neolitikum adalah merupakan zaman di mana alat-alat kehidupan manusia dihasilkan dari batu yang sudah lebih halus dan juga mempunyai bentuk yang lebih sempurna daripada zaman batu tua atau zaman batu tengah. Sebagai contoh peralatan zaman batu muda adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Zaman logam merupakan zaman di mana manusia telah mengenal logam dan telah digunakan secara dominan. Zaman logam yang berkembang di Indonesia berbeda dengan perkembangan zaman logam yang berkembang di Eropa. Zaman logam di wilayah Eropa terbagi atas 3 zaman, yaitu 1. Zaman tembaga, 2. Zaman perunggu, dan 3. Zaman besi. Sedangkan zaman logam yang berkembang di Indonesia khususnya dan wilayah Asia Tenggara umumnya tidak mengalami zaman tembaga namun langsung mengenal zaman perunggu dan besi yang berlangsung secara bersamaan. Karena dari hasil temuan adalah lebih dominan adalah alat-alat dari perunggu, maka zaman logam dinamakan juga sebagai zaman perunggu. Zaman praaksara berdasarkan ciri kehidupan masyarakat. Pada zaman prasejarah yang berdasarkan ciri kehidupan masyarakat dapat dibedakan menjadi masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, dan masa bercocok tanam, serta masa perundagian.
A. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kegiatan pokok pada masa ini adalah berburu dan juga melakukan kegiatan untuk mengumpulkan makanan, dengan peralatan dari batu, kayu, dan juga tulang. Untuk kehidupan manusia pada zaman ini adalah sangat tergantung dengan alam lingkungan yang ada di sekitarnya. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada masa ini sudah mulai untuk bertempat tinggal walaupun tidak tetap, biasanya mereka akan berdiam di dalam gua-gua alam terutama di dalam gua-gua payung, yang setiap waktu dengan mudah tinggalkan apabila dianggap sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditinggali. C. Masa bercocok tanam. Perubahan masa menjadi masa bercocok tanam membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal ini disebabkan karena tingkat kesulitan yang tinggi. Pada masa ini telah dimulai untuk tempat tinggal secara menetap di suatu perkampungan. Selain itu juga mulai terdapat kerjasama dan peningkatan unsur kepercayaan yang diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan terhadap. D. Masa perundagian. Untuk masa perundagian semuanya telah mengalami kemajuan dan penyempurnaan terhadap masa bercocok tanam. Biji-biji logam pada masa ini mulai ditemukan sehingga berbagai bermacam peralatan mulai dibuat dari logam.